kembali lagi di Dewan Panit Indonesia. Ini edisi dari rumah aja. Udah bersama Mario Delano. Akhirnya gue kembali untuk nge-host ya di DPI. Sekarang udah bersama dengan Om Hari dan juga Coach Justin. Halo Om dan Coach, apa kabar? Del, lu agak ke belakang dikit, muka lu penuh satu screen. Nah, gitu. Nah, oke. Deket banget tadi. Ntar Jebreters pada ngomel ya kalau gua makan tempat ya. Oke, Jebreters, ini siaran DPI dari rumah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol soal ya update sepak bola dan juga tentang corona. Kalau misalnya ngebahas sedikit soal corona, ini udah ada beberapa update, di antaranya ada Jose Mourinho yang mulai apa ya namanya ngasih makanan untuk solidaritas penanganan virus corona. Terus juga ada Messi, Ronaldo sampai Pep Guardiola yang menyumbangkan uang dengan penyumbang cukup besar ya, penyumbang dengan cukup besar untuk membantu pandemi ini, virus corona. Dan kita juga ngobrol-ngobrol, boleh Jebreters kasih tahu kira-kira lo mau tanya apa sama para pandit, kasih tahu aja langsung komen di bawah ini. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, kita ngobrol-ngobrol soal gaji nih, Coach Justin dan juga Om Hario. Kita ngomongin soal gaji nih, udah banyak beritanya beberapa klub di Eropa itu melakukan pemotongan gaji. Itu kalau nggak salah ya, kalau gue salah boleh tolong dikoreksi, ada Barcelona sampai ada Munchen yang katanya itu motong gaji pemain sampai 30%. Tanggapan dari berdua seperti apa nih, Bung Om Hari atau Bung Justin? Bentar. Gue dengar suara-suara di background apa itu ya? Apa? Banyak suara aja di background. Lo ya, yuk. Setahu gue itu dimulai dengan Barcelona, di mana 4 pemain penting dipanggil, terus mereka setuju dengan motong. Kalau nggak salah berita yang gue terakhir baca itu 75% dipotong dari gajinya. Tapi itu kan cuma 1, 2, 3 bulan. Jadi harusnya nggak masalah, karena dana yang dipotong, gue kasih tahu aja ya, kos gaji pemain itu 50% lebih dari kos Barcelona 1 bulan total. Oke. Jadi memang gajinya itu besar sekali, dan tujuan dipotong adalah untuk menggaji staf-staf yang lain. Dan itu juga dilakukan Munchen, dilakukan banyak klub, karena mau tidak mau mereka itu tidak ada income. Kalau di La Liga, terutama Barcelona, Madrid, dan di Inggris, itu mereka kerasa banget karena mereka hidupnya juga dari TV rights kan. Nah, maka dari itu hal kayak gini sih untuk gue bilang tuh normal ya, menunjukkan sikap solidaritas, tidak egois, dan toh duitnya bukan ke klub juga, toh duitnya dan yang dipotong juga bukan pemain, staff-staff yang lain dipotong. Itu terjadi di semua perusahaan di seluruh dunia. Oke. Kalau dari Om Hadu sendiri gimana, Om? Iya, ya memang sih ketika lo nggak tanding, lo nggak menggelar pertandingan, kan otomatis lo nggak dapet semuanya. Salah satunya yang terbesar jelas tadi Justin bilang TV rights. Kalau kita bicara gate receipt atau tiket, itu kan juga sebetulnya nggak nyampe sepertiga dari total pendapatan klub dalam semusim. Jadi kalau penonton nggak ada itu sebetulnya nggak terlalu ada masalah besar lah sebesar ketika TV rights lo. Kalau lo TV rights, lo sponsorship, itu kan sponsor berharap lo memainkan pertandingan sampai musim habis sehingga mereka bisa bayar lo gitu kan. Ketika lo nggak ada kan, nanti kan ada penyesuaian lagi tuh. Mereka harus mundurin bayaran di tahun depan misalnya, seperti itu kan harus ada penyesuaian. Nah, sementara yang digaji itu kan mau nggak mau harus jalan terus. Entah itu ya ground staff yang tadinya memang berharap ada pertandingan, cuman ya karena nggak ada, tapi ya tetap mereka freelancer, jadi mereka harus digaji. Yang kayak gitu-gitulah. Emang itu wajar sih kalau pemain akhirnya merelakan gajinya. Kan lo tahu berapa sih gaji pemain itu? Gila kan? Miliaran per pekan loh mereka itu. Gajinya itu emang udah luar biasa. Apalagi tadi bicara Barcelona, Justin bilang emang pos gaji Barcelona Messi itu 70%. 6M sehari. Buset. Iya. Itu tapi total Iya. termasuk sponsor dan lain-lain. Itu 6M sehari Messi. Ya, lo bayangin mereka sebetulnya nggak terlalu kehilangan lah untuk misalnya 2 sampai 3 bulan mereka dipotong gaji, sama sekali nggak kehilangan. Apalagi cost-nya kan emang cost yang sangat bagus lah untuk membantu. Ya semua kan sedang dalam krisis, semua negara, semua elemen. Jadi emang menurut gua wajar, dan gua rasa semua klub besar akan melakukan hal ini.
Oke. Iya, betul. Om Haryo sedikit aja. Ini kan kalau kita ngomongin memang tim besar, mereka ada bisa dalam tanda kutip tuh punya cari akal gitu untuk tumble-tumblenya misalnya buat gaji pemain atau mungkin buat gaji staff yang lainnya. Enggak, Cuma kita ngomongin ini bukan Indonesia ini. Kalau di Indonesia banyak saya job, banyak sikutan. Ini bukan Indonesia. Tapi nggak kalau bisa, ngomongin kalau di sana nggak bisa. Kalau ngomongin tim-tim yang tidak terlalu besar gitu di Eropa, tim kecil, menurut Coach Justin atau Om Haryo, mungkin dari Coach Justin dulu ya, seperti apa sih mereka menangani untuk financial? Ya, mungkin khususnya mungkin Justin bisa kasih contoh untuk level Eerste Divisi mungkin tim-tim seperti itu. Divisi. Gitu. Ya, kalau di Belanda kalau di Belanda itu kerasa. Kalau di divisi 2 juga pasti kerasa. Padahal di divisi Belanda itu nggak terlalu gede juga gajinya. Masih jauh di bawah Champion Division Inggris. Mungkin selevel dengan divisi 3 di Inggris. Ya. Jadi intinya adalah klub kecil itu memang susah, tapi tujuannya mereka sama dan kemungkinan besar gaji-gaji itu akan dipotong juga. Karena perusahaannya berjalan dengan SOP yang benar, mereka bisa survive setiap tahun, tidak tergantung ini itu. Jadi pasti ada tabungan lah. Untuk klub yang tidak punya tabungan, itu KNVB itu punya tabungan. Jadi KNVB itu punya tabungan, namanya kalau nggak salah note funds, yang bisa dibantu untuk klub-klub yang benar-benar butuh. Jadi karena di sana jelas, nggak perlu side job apa, nggak ada celah-celah lagi untuk melakukan hal-hal yang untuk mencari duit lah. Yang mereka lakukan sekarang ya udah, kita transparan terhadap KNVB, income begini, gaji pemain dipotong untuk bayar sisa staffnya, itu pun juga tidak full digaji, tapi plan A, plan B, plan C itu semua sudah ada untuk klub menengah ke bawah. Oke. Dari Om Haryo ada tambahan lagi mungkin, Om? Iya, ya mungkin ya level yang memang ke bawah ya, tim divisi 2, apalagi negara sepak bola yang dunia kedua gitu, bukan level atas. Bahkan klub-klub di Jerman yang divisi 2, divisi 3, bahkan itu keganggu, mereka merasa keganggu karena kalau tim kecil yang mungkin TV rights-nya tidak terlalu besar, yang sponsorship tidak terlalu besar, gate receipt atau penonton itu menjadi hal yang penting kalau timnya kecil gitu ya. Karena mereka memang pendapatannya dari situ gitu, dari tiket. Nah, tim-tim seperti ini yang memang kalau federasinya bagus, tentu mereka punya backup plan, cadangan tadi seperti yang Justin bilang untuk membantu kalau memang harus gulung tikar atau kayak apa tuh ada bailout-nya lah dari divisi-divisi atau federasi yang emang sehat dari sisi keuangannya. Oke. Dan kalau kita berpindah sedikit dari permasalahan gaji yang memang banyak yang dipotong nih Jebreters ya, mungkin kalau Jebreters juga punya komen-komen silakan langsung komen di bawah tentang pemotongan gaji pemain-pemain bola di luar sana. Dan kalau ngomongin soal gaji juga, ada beberapa pemain muda nih, Coach Justin juga Om Haryo, yang punya gaji bisa dibilang top 10-nya tuh gede-gede gajinya. Salah satunya yang lagi ulang tahun hari ini tanggal 25 Maret adalah pemegang gaji terbesar nomor 6 pemain muda di dunia, itu Jadon Sancho. Nah, kita ngomongin soal Jadon Sancho nih, dia masih umur 20 tahun. Terus duitnya udah banyak banget. Di umur 20 ini dia jadi pemain ke-6 dengan gaji per minggu terbesar. Ini bukan nilai transfer ya, ini gaji per minggu. Dan bentar. Ke-6 itu di Jerman atau global? Global, Coach. Global. Di dunia. Keseluruhan. Dia nomor 6. Peringkat 6. Yakin nomor 6? Nomor 6. Kalau dari data yang gue baca, nomor 6. Nanti kita juga akan kembali ke situ. Kalau nomor 6 itu, gue sih nggak yakin ya. Mungkin nomor 6 di Jerman ya. Karena kalau kita bicara nomor 6 dunia, itu gaji pemain Inggris jauh lebih besar daripada di Jerman. Bahwa dia digaji besar, iya. Tapi nggak nomor 6. Oke. Berarti kalau kita ngomongin soal gaji paling besarnya sendiri nih, menurut Om Haryo dan juga Coach Justin, mungkin dari Coach Justin dulu, untuk umur 20 dengan gaji sebesar itu, sudah oke kah seorang Jadon Sancho untuk bisa menunjukkan kemampuannya di lapangan bola? Enggak. Gini,
lu harus berpikir lebih jauh lagi. Bukan hanya melihat kapasitas dia begini, gaji begini. Gaji itu ada korelasinya dengan nilai jual dia. Oke? Jadi kenapa Dortmund berani memberikan gaji besar? Karena dengan memberikan gaji besar, dia bisa meminta nilai yang tinggi. Lu nggak mungkin digaji cuma 10 juta seminggu, terus ada klub mau beli lu, di tag 100 juta euro. Nggak mungkin kan? Jadi memang itu ada aturan, ada hitung-hitungannya lah. Nah, karena Dortmund melihat, gue nggak yakin data lu itu benar. Kalau lu bilang nomor 6 di Jerman, mungkin iya. Tapi di dunia, gue nggak yakin. Enggak, maksudnya dari teenager sih. Teenager. Dari teenager. Iya, teenager. Udah di bawah 20 tahun. Umuran kisaran 19 sampai 21 tahun. Oke. Kalau itu make sense, ya. Kalau dari teenager nomor 6, oke, itu make sense. Nah, karena Dortmund bisa melihat bahwa ini pemain punya potensi. Maka dari itu dia walaupun umur 20 tahun, kita ini bicara industri, Mardel. Betul, industri itu nggak ngelihat warna kulit, nggak ngelihat agama, nggak ngelihat umur. Setuju. When you're good, you're good. Kalau lu memang layak, dari si manajemen melihat ini pemain berbakat, pasti akan jadi top, akan dijual mahal, ya lu kasih gaji tinggi. Kalau di bawah teenager nomor 6 sebenarnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat, karena teenager nggak dapat gaji terlalu tinggi lah. Untuk gue sih make sense. Maka dari itu kalau nggak salah buyout klausulnya juga sekitar di angka 70, mungkin Haryo lebih tahu, sekitar itulah. Ya. Atau menjelang 100, antara 70 sampai 100. Artinya kalau sana ada yang mau beli dia, ya they have to pay. Maka dari itu gajinya untuk teenager tinggi. Oke. Kalau Om Haryo sendiri gimana tanggapannya Om tentang Jadon Sancho ini yang punya gaji yang lumayan tinggi lah untuk seumuran dia di Eropa sekarang? Om Sabto. Iya, ini kan kita harus lihat dia datang dari mana gitu kan. Ketika dia datang dari Premier League, emang mostly pemain-pemain Premier League kan memang gajinya tinggi gitu. Ya. Tidak pemain tua, tidak pemain muda, emang di atas rata-rata liga lain. Pemain muda di Inggris itu nggak gede loh, belum gede. Kecuali mereka dapat. Tapi dibanding yang lain, dibanding liga lain tetap paling tinggi gitu. Oh iya, kalau dibanding liga lain kayak Bukayo Saka itu gajinya cuma puluhan ribu, dikit banget. Padahal dia baru 17 karena dia masih teenager. Jadi kalau teenager di Inggris pun nggak terlalu tinggi juga. Iya, kalau kita lihat puluhan ribu gitu, 50 lah taruh misalnya gitu ya. Itu di Barcelona, itu pemain bintang, pemain yang maksudnya bukan selevel Messi segala macam ya. Itu gap-nya malah lumayan jauh gitu kalau antara gaji di Inggris dan itu. Makanya kenapa Inggris itu kan jadi destinasi yang orang pengen karena memang gajinya gede. Iya, kalau itu benar ya. Gitu. Terus ketika dia datang ke dan sana kalau dipinjamkan, kalau dipinjamkan kan berarti kan gajinya dibayarkan sama tim yang minjem kan? Iya, dibayarin sama Dortmund. Makanya dia mau kalau gajinya tinggi lo dikasih, ya wajar gitu. Kalau dia ngasih gaji rendah kan pasti nggak akan dikasih juga sama City gitu. Jadi wajar ketika gaji dia memang sesuai dengan standar dia memang tinggi, terlepas dari kualitasnya ya. Tapi kalau lu bilang nomor 6 di antara teenager, nomor 1 sampai 5 siapa? 1 Mbappe, 2 Felix, 3 De Ligt, 4 Pulisic, 5 Donnarumma, coach. Oh, oke. Make sense. Itu emang lah. Ya, karena mereka udah benar-benar pemain senior yang selalu bermain sebagai starter, pemain penting. Nah, kalau di klub-klub besar juga kan. Tidak klub besar ya. Oke. Tapi kalau ngomongin soal permainan sendiri nih, Coach Jasnin juga Om Haryo, dari Sancho main di Dortmund, lo melihatnya permainan dia itu seperti apa sih? Apakah memang, ya dia juga banyak beberapa kali itu kayak semacam banyak skandal, banyak juga bikin ulah. Apa mungkin karena memang tidak ada senior yang ditakuti gitu di Dortmund? Menurut yang jadi masalah dengan anak-anak muda ini kan kembali mereka lagi beda generasi. Iya, ke mental masing-masing.
Jadi susah. Kalau ditegur pasti udah ditegur yakin. Nggak hanya sama seniornya, cuman kalau dia emang double kan susah juga. Apalagi kalau hidupnya susah, dapat duit banyak, yang sering terjadi dengan pemain hebat Brasil, kaget, OKB, ancur-ancuran. Ya karena duit itu. Tapi kalau dia dibimbing dengan benar, nggak ada masalah. Kayak Messi. Messi pun dari keluarga miskin. Ya kan? Tapi dibimbing dengan benar, itu nggak ada masalah sama sekali. Ya, contoh paling bagus Ronaldinho sekarang lah. Bisa ancur-ancuran gitu. Nah, kembali lagi kalau soal performa, lu harus lihat juga liganya. Lu main bagus di Serie A, belum tentu lu main bagus di Liga Inggris. Lu main ancur di Liga Inggris, bisa jadi bintang di Serie A. Sudah terbukti. Nah, Bundesliga pun sama. Bundesliga pun levelnya ya antara nomor 2 sampai 3 lah kalau untuk gue ya, secara taktik ya. Kalau gue bilang, pemain yang dari Bundesliga yang ke Liga Inggris itu akan lebih cepat adaptasi daripada Serie A ke Inggris. Karena secara taktik mereka juga bisa bermain gampang adaptasi. Jerman sudah bermain sepak bola modern. Maka dari itu gue bingung dengan terutama fans Serie A kalau semua bilang Serie A itu mainnya sangat taktis. Gue bingung taktis dari mana? Nyerang semua ke depan, mundur diserang semua ke belakang. Taktisnya apa? Cuman fans Serie A itu kan masih mendambakan apa namanya? Euforia yang dulu-dulu yang hebat-hebatnya itu udah lewat. Secara taktis untuk gue Serie A itu paling bawah dari 4 liga tertinggi. Oke, kalau dari Om Haryo sendiri seperti apa? Silakan Om. Ya, kalau kaitannya ke Sancho ya, tadi kita bicara, maksudnya kan pemain yang sudah tampil di Jerman, gue ngelihat ada dua hal yang berbeda ya, dalam artian kita bisa ngelihat contoh satu ya, Nuri Sahin. Itu kan pemain terbaik Bundesliga tuh waktu itu ketika dia dibeli Real Madrid. Tapi ternyata hancur. Habis itu ke Liverpool pun dia nggak bisa main bagus. Lalu Shinji Kagawa, salah satu contoh juga, pemain terbaik juga di Bundesliga. Tampil membela United, bisa dikatakan jelek kan mainnya gitu, bukan di bawah ekspektasi lah. Lalu kita lihat Mkhitaryan, mungkin dibandingkan dia di Dortmund sama di United kan juga jauh gitu performanya. Mungkin yang paling tetap gacor ya Auba menurut gua ya, yang dari Dortmund. Sama Firmino. Firmino oke, Hoffenheim ya, maksudnya orang nggak ekspektasi lah. Ternyata dia bagus betul. Firmino dan Auba ya. Dan Auba ya. Jadi lo nggak bisa ngelihat semua dari Bundesliga otomatis pasti bagus, karena ada contohnya juga pemain terbaik mereka di musim sebelumnya datang ke klub baru ternyata nggak bisa perform. Padahal itu contoh juga, yang hancur, Kolasinac, player of the year di Schalke, di Arsenal hancur-hancuran. Ya 50-50 ya, Joel Matip bagus tapi ya nggak 100% stabil lah. Aja ya. Kalau yang stabil ya mungkin contohnya dua. At least masih agak mending. Yang dari Serie A banyak yang hancur-hancuran, kecuali kalau mereka masih muda. Contoh Henry, contoh Pogba yang cuma berapa tahun terus ke sana Bergkamp waktu masih muda. Banyak contoh lainnya beda. Tapi kalau benar-benar udah Kanu. Ya, udah agak lama di Italia pindah, biasanya itu nggak survive. Nggak survive. Oke, berarti kalau kita ngomongin Sancho lagi nih, Coach Justin dan juga Om Haryo, menurut lo berdua, mungkin dari Coach Justin dulu ya, seorang Sancho tuh ketika pindah ke Dortmund, gaya mainnya lebih cocok ke klub yang mana, Coach? Ke klub mana? It doesn't matter. Bukan masalah klub. Ini orang suka mencampur aduk, termasuk yang lu pertanyaan lu itu mencampur aduk, dan pertanyaan lu itu gue nggak salahkan lu, karena netizen pun sama, oke? Satu, tidak semua klub punya filosofi yang sama. Hanya segelintir klub yang punya filosofi sama, dalam arti kalau pergantian pelatih, filosofi itu tetap dimainkan. Contoh, Ajax, Barcelona, Munchen. Oke. Kedua, kapasitas pemain ini bisa beradaptasi nggak dengan strategi pelatih kalau seandainya berbeda. Kan nggak harus selalu berbeda, ya kan? Jadi it doesn't matter dia mau main di klub mana, karena rata-rata klub sebagian besar kan nggak punya filosofi, yang penting main menang. Oke.
Nah, sekarang klub yang beli itu harus lihat juga ini pemain dengan pelatih kira-kira bisa adaptasi nggak. Ini bagian dari negosiasi. Ditanya. Jadi manajernya akan nego dulu dan pemain juga dengan pelatih. Lu ambil pemain gue, lu mau pasang dia sebagai apa? Sebagai cadangan, kasih dia waktu, atau langsung sebagai starter? Betul. Kalau sebagai starter, mainnya seperti apa? Pada saat Oxlade-Chamberlain pindah ke Liverpool, dia dijanjikan sama klub bermain di nomor 10, di belakang striker. Dia lebih suka bermain di situ, karena sementara di Arsenal dia lebih bermain sebagai winger. Jadi nego-nego ini akan terjadi baru di atas kertas sekali lagi secara teori apakah ini pemain cocok dengan klub ini. Jadi bukan masalah klubnya, tapi kecuali kalau lu biasa bertahan, ini udah gue jelaskan 2 hari yang lalu, kenapa Griezmann tidak cocok di Barcelona. Karena siapapun pelatihnya seharusnya ada perbedaan di Barcelona itu selalu menyerang, selalu ball possession. Sementara Griezmann bisa bermain kalau seandainya timnya lebih melakukan counter, di mana dia lebih mendapatkan space. Oke. Nah, ini juga kenapa Lukaku berhasil di Inter, bukan di MU. Ya. Maka dari itu, kembali lagi ke si Sancho ini, kalau gue pribadi, gue ngelihat ini pemain punya bakat. Dan harusnya dia bisa beradaptasi. Mau main lebih bertahan atau menyerang, karena dia punya speed, dia punya skill. Tapi kembali lagi, kita tidak bisa memprediksi bahwa pemain muda yang berbakat ini akan sukses. 1001 contoh, dan gue yakin Haryo setuju sama gue. Ngerti nggak? Hal yang kita tidak lihat adalah karakternya. Kalau dari awal ini anak udah bengal, bikin pelanggaran, sering didenda klub, gue mikir 2 kali sebagai klub. Bukan berarti dia pasti gagal, tidak. Tapi kan udah kelihatan dari karakternya. Dia mau berubah atau tidak. Oke, Om Haryo setuju atau Pak dengan Coach Justin? Iya, ya kecocokan klubnya lah ya. Kalau tadi lo tanyakan kan yang ngincer siapa aja sih? Ada MU, Liverpool juga sempat ya ada kemarin terus juga abis teleponan sama Lingard langsung dihubung-hubungin sama MU juga si Sancho. Ya media yang buat seperti itu gitu. Maksudnya kalau dari Haryo sendiri punya pandangan Sancho. Kalau kebutuhan tim, menurut gua sih, ya dia balik lagi ke City juga makin bagus menurut gua ya. Iya, benar setuju. Malah makin bagus. Peminjam berjalan dengan bagus. Terus kalau Mahrez bisa dijual, maksimalin. Atau pelapisnya Mahrez. Justru dia bisa, karena kan kita ngelihat karakter dia di lapangan ya. Maksudnya dia tipe fighter juga, dia punya kecepatan bagus juga. Ketika bertahan pun dia bisa nyaring dulu pemain penyerang lawan supaya nggak cepat-cepat masuk ke wilayah tengah mereka. Asis dia juga bagus. Lumayan komplit lah pemain ini. Cuman ya itu pemain muda kan lo harus tunggu dia dari sisi kematangan kan, kematangan mental, kematangan ya itulah nggak jadi kayak Lingard lah misalnya gitu, yang kayak gitu-gitunya. Kalau pelatih yang bisa jaga dia ya gue rasa ya Guardiola, salah satu pelatih yang bisa semakin ituin dia. Oke. Arteta juga yakin gue. Arteta. Bisa ke Arsenal juga berarti Coach ya. Iya dong. Karena ini durasi juga, Coach Justin juga Om Haryo, kita berpindah dari Jerman ngomongin Sancho, kita pindah ke Inggris nih. Ada pertanyaan dari Jebreters yang nanya itu Apriliana Nuh. Dia nanya gini, filosofi sepak bola Inggris yang menerapkan kick and rush, itu seperti apa sih Coach Justin dan juga Om Haryo? Apakah filosofi sepak bola masih digunakan hingga saat ini oleh timnas Inggris atau mungkin klub-klub Inggris? Nah, silakan dari Om Haryo dulu. Soal kick and rush dibahas sedikit, Om. Kalau dipakai sebagai sistem dalam satu musim sih nggak ada ya. Maksudnya apalagi kita bicara tim papan atas gitu. Bahkan tim seperti Sheffield United aja mainnya udah kayak gitu. Itu kan udah sangat usang lah. Gaya itu memang udah sangat usang. Di 80-an ya masih suka dipakai. Karena kan emang Inggris tuh striker-strikernya kan emang jangkung ya. Most of them pada tahun-tahun segitu kan banyak yang jangkung. Jadi bola-bola zaman dulu, betul. Jadi emang gimana sih lo pengen buru-buru bikin gol cepet, ya udah lemparin ke depan, entah itu dia pantulin ke belakang, maksimalin second
second line-nya untuk bisa nembak, itu kan gaya yang zaman dulu banget gitu. Dan sekarang mungkin masih bisa dipakai, tapi ketika lo ngejar di 5 menit terakhir, ya sebetulnya nggak sepenuhnya ditinggalkan. Cuman kalau untuk memainkan sistem itu, dari menit pertama sampai menit 90, gue rasa tim dari Championship aja udah nggak kayak gitu mainnya gitu. Kemarin kita lihat Derby County gitu lawan Jadi United. Iya, emang udah mulai mengarah ke sini lah. Apalagi kita bicara di Liga Inggris, tim-tim di atas semuanya kan mainnya udah possession football gitu kan. Semuanya hampir di atas 50% lah ball possession mereka gitu. Itu kan artinya mereka udah dari main udah bener gitu dari sisi permainan yang ngebangun dari belakang. Cuman kan kualitas pemain mempengaruhi kelancaran sistem itu gitu. Yang baru-baru betul-betul sistemnya bagus kan ya mungkin ya sekelas City, sekelas Liverpool yang bisa memainkan skema dengan benar gitu. Cuman kalau yang lain sudah mengarah ke sana, sudah jauh meninggalkan kick and rush. Tapi ya itu tadi gue bilang nggak sepenuhnya. Ketika lo harus ngejar gol 5 menit terakhir, majuin semua pemainnya ke depan, bola-bola umpan jauh ya masih tetap dilakuin sih. Itu enggak, kalau lo bilang 5 menit terakhir itu terjadi di seluruh dunia, bukan Inggris doang. Jadi kalau lo ketinggalan, hop ke depan semua. Itu normal. Itu bukan kick and rush. Tapi gue setuju sama Mario. Kick and rush Catenaccio is dead. Udah selesai. Itali pun sangat menyerang. Walaupun serangan kadang tidak terkoordinir secara benar, tapi tujuannya ada menyerang. Apalagi timnasnya. Timnas Inggris, timnas Itali, dua filosofi itu sudah mati. Filosofi yang masih hidup itu cuma satu, total football. Oke, like it or not, that's the fact. Oke? Oke, jadi dari segi gaya permainan, kalau Coach Justin udah pasti total football yang jadi favoritnya. Kalau Om Aryo, yang favoritnya apa nih? Om, yang menurut lihat kaos gua. Sepak bola modern sekarang nih, Coach. Om Aryo. Ya lu nggak lihat kaos gua. Wih, siap. Enggak. Sekarang dia pakai Spanyol, besok pakai Kroasia, lusa pakai Jerman. Semua dikeluarin ntar sama dia. Oke, kalau boleh Om, silakan. Ya karena lo khusus bicarain, ya begitu lo khusus bicarain sistem, menurut gua ya, sistem sepak bola yang betul-betul membuat gua puas dalam artian hasilnya dan puas prosesnya, ya Barcelona di era Pep dan timnas Spanyol ketika mereka juara Euro, 2 kali Euro dan Piala Dunia. Itu menurut gua sepak bola yang betul-betul at the top ya. Mengentertain dan berprestasi. Betul. Iya. Karena tujuannya materi kan mereka memang memungkinkan. Begitu. Iya. Dan tujuan sepak bola kan begitu karena kan mereka punya. Iya. Punya apa? Iya. Om, silakan Om. Iya, karena mereka punya materi untuk melakukannya gitu. Emang semua elemen menunjang mereka untuk tampil bagus dan sekaligus mematikan gitu kan. Waktu mereka juara Euro 2008, mereka nyebutnya pembantaian dengan skor 1-0. Jadi mengalahkan Jerman di final itu walaupun skornya cuma 1-0, tapi saking dominannya Spanyol dari sisi permainan sampai mereka berani menyebut itu sebagai sebuah pembantaian. Karena memang Jerman ya kayak dibantai dalam artian nggak bisa ngelawan sama sekali kan. Karena ya permainan indah itu, mereka bisa neken dari depan, lalu ngebangun serangan, bola diputar pindah kiri kanan nggak ada yang bisa ngejar. Itu menurut gua sistem yang dari awal sampai sekarang ya, menurut gua yang terbaik yang pernah dimainkan ya Tiki Taka. Maka dari itu gue masih nggak paham, orang masih ada yang bilang, ya yang penting kan hasil, yang penting hasil. Bullshit lah. Bullshit. Nggak, kalau lo nggak punya pemainnya kan ya mau nggak mau lo harus berkorban. Oke, kalau lo dukung klub kecil, yang penting hasil itu wajar. Tapi kalau kita bicara klub besar, kita bicara timnas besar, ujung-ujungnya kan entertain dulu. Karena dengan tidak mungkin lu 10 pertandingan beruntun lu menyerang 10 kali lu kalah. Nggak mungkin itu. Itu hanya di atas kertas. Karena pada saat lu menyerang, lu meng-create peluang untuk bisa cetak gol. Tambah banyak peluang yang lu create untuk mencetak gol, tambah banyak gol itu terjadi. Bahwa sekali-sekali ada tim yang bertahan cetak gol atau karena counter, karena dia bertahan bisa menang dan juara, pasti ada.
tapi persentasenya mungkin 15-20%. 80% menyerang dan menang. That's the fact. Nah, oke, Coach. Lo bilang sepak bola harus mengentertain. Lo suka banget sama Total Football. Satu match yang menurut lo paling entertain dengan Total Footballnya apa, Coach? Yang paling lo ingat, yang paling berkesan lo, buat lo? Final Belanda lah. Enggak, yang terakhir kalau final Belanda itu enggak selalu main bagus juga. Waktu di bawah Ben van Marwijk masuk final hancur-hancuran mainnya. Enggak, maksud gue yang dia juara Euro 88. Oh, ya, enggak, gue jujur udah lupa. Tapi yang gue masih inget itu baru-baru aja. Yang gue masih inget itu baru-baru aja itu Munchen lawan Dortmund. Itu dua-dua itu benar-benar menyerang, dua-dua mau menang, dua-dua berusaha cetak gol. Itu benar-benar kalau nggak salah tahun lalu itu ya. Tahun lalu itu sampai gue nge-tweet 15 menit gue nonton, gue nge-tweet nih. Lu kalau mau nonton match yang entertain bagus, lu nonton sekarang di Fox Sport. Oke. Ya, karena gue nonton di Fox Sport. Jadi itu benar-benar match yang luar biasa kerennya. Dortmund lawan Munchen. Dari sisi strategi, dari sisi segala ada di dalam match itu. Drama juga. Siap, Pak Mario. Karena ini durasi udah mepet banget, terima kasih untuk hari ini. Dan kalau buat Jebreters, kira-kira gaya permainan sepak bola apa yang jadi favorit lo? Silakan komen. Atau mungkin lo juga punya pertanyaan lainnya juga silakan langsung komen di bawah ini. Kita akan ketemu lagi di next Dewan Pandit Indonesia dari rumah, pastinya masih dengan pandit-pandit yang seru banget. Terima kasih, Om Mario. Terima kasih, Coach Justin. Kita ketemu lagi di next episode. Dan sampai ketemu lagi di Dewan Pandit Indonesia.